Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eka Yuriwarni, guru PPL yang akan mengajar kalian selama 2 bulan ke depan. Nah, untuk pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan pencatatan dan penghitungan biaya produksi menurut metode harga pokok pesanan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Materi kita pada hari ini yaitu penghitungan dan pencatatan biaya produksi metode harga pokok pesanan. Nah, di sini ada materi pokoknya ada 2, yaitu penggolongan biaya produksi dan penghitungan dan pencatatan biaya produksi. Kita mulai yang pertama yaitu penggolongan biaya produksi. Seperti yang udah dipelajari, biaya produksi itu ada 2. Yang pertama biaya produksi langsung, yang merupakan biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung, dan ini dibebankan kepada produk. Itu tuh biaya yang sesungguhnya terjadi pada pembuatan produk tersebut. Kemudian ada biaya produksi tidak langsung, di mana biaya-biaya ini tidak dapat langsung diperlakukan sebagai biaya atau sebagai bagian dari harga pokok produksi, tidak dapat dibebankan secara langsung gitu ke produk tersebut. Nah, ini contohnya BOP. Nah, contoh-contoh dari BOP sendiri itu ada kayak persediaan bahan penolong, kemudian biaya-biaya asuransi, seperti gaji pengawas pabrik, kemudian ada biaya penyusutan mesin pabrik ataupun biaya listrik pabrik. Nah, itu contoh dari BOP. Nah, kemudian di sini ada karakteristik biaya produksi metode harga pokok pesanan. Yang pertama itu biaya produksi terbagi menjadi 2, seperti yang tadi, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung atau BOP. Kemudian yang kedua, biaya produksi tidak langsung ini tidak dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan. Nah, misalnya itu seperti yang ada dipelajari bab sebelumnya itu kan ada pembebanan tarif BOP itu bisa berdasarkan jam tenaga kerja langsung, kemudian ada juga berdasarkan taksiran pemakaian biaya bahan baku, dan ada beberapa lagi. Kemudian yang ketiga, biaya produksi untuk pembuatan suatu jenis produk itu dikumpulkan secara tersendiri dan terpisah dari biaya produksi untuk pembuatan jenis produk lain. Jadi biaya-biaya produksi setiap produk itu harus dipisahkan sesuai dengan pembuatan produk apa, jadi tidak boleh digabungkan. Kemudian yang keempat, ada harga pokok produk yang dibuat itu dihitung setelah produk tersebut selesai diproses. Jadi kalau masih dalam bentuk barang dalam proses, harga pokok produknya itu masih belum bisa dihitung. Nah, selanjutnya ada penghitungan dan pencatatan biaya produksi. Nah, yang pertama ini ada pencatatan dan penghitungan biaya bahan baku, kemudian yang kedua biaya tenaga kerja, selanjutnya BOP, lalu ada harga pokok produk selesai, dan yang terakhir perhitungan harga pokok BDP akhir periode. Nah, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu penghitungan dan pencatatan biaya bahan baku. Nah, dalam perusahaan manufaktur ini pada umumnya menggunakan metode pencatatannya itu perpetual dan menggunakan sistem antara LIFO, FIFO, dan average. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, di contoh soal ini kita menggunakan metode perpetual FIFO. Si Filugas ini memproduksi lebih dari satu barang. Nah, data mutasi persediaan bahan baku AC dan BC pada bulan Maret 2019 ini sebagai berikut. Nah, bisa lihat di sini pada tanggal 1 Maret ada saldo awal atau persediaan bahan baku AC dan BC. Kemudian pada tanggal 6 Maret terjadi pembelian dari PT Resi, yaitu untuk bahan baku AC dan BC. Di sini bisa dilihat 50 unit dan 50 unit. Kemudian pada tanggal 9 Maret ada pemakaian untuk bahan baku AC. Nah, di mana sebanyak 25 unit itu untuk pekerjaan nomor P01 dan 30 unit untuk pekerjaan nomor P02. Kemudian pada 18 Maret pemakaian bahan baku BC untuk pekerjaan nomor P01 sebanyak 50 unit dan untuk pekerjaan nomor P02 sebanyak 35 unit. Nah, dari data-data tersebut kita bisa melakukan perhitungan untuk biaya bahan baku menggunakan metode FIFO seperti yang diperintahkan tadi. Nah, di sini pertama kita menghitung biaya bahan baku, harga pokok biaya bahan baku AC yang masuk proses produksi pada tanggal 9 Maret 2019. Nah, di sini ada
Yang pertama tadi kan dari data tadi untuk pekerjaan nomor P01 sebanyak 25 unit dengan harga 300.000 karena kita menggunakan metode FIFO, first in first out. Jadi yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Nah, tadi itu ada persediaan awal bahan baku AC yang harganya itu per unitnya 300.000. Dan di sini karena kita menggunakannya sebanyak 25 unit, jadi kita menggunakan 25 unit yang pertama itu dari persediaan awal bahan baku AC yang sebesar 300.000. Nah, totalnya itu sebesar 7.500.000. Nah, kemudian untuk pekerjaan P02 kita membutuhkan 30 unit nih. Nah, karena tadi di persediaan awal yang bahan baku AC yang menggunakan harga 300.000 per unit itu masih ada sisa 15 unit. Jadi kita menggunakan 15 unit yang pertama itu dulu dari persediaan awal karena masih ada sisanya dan dikali dengan nominal 300.000 sehingga menjadi 4.500.000 dan 15 unit sisanya kita menggunakan dari yang pembelian dari PT Resi tadi yang tanggal 9 Maret. Nah, itu jumlah nominalnya sebesar 320.000 untuk per unitnya sehingga totalnya menjadi 4.800.000. Nah, untuk pekerjaan P02 itu di total 4.500.000 ditambah dengan 4.800.000. Nah, totalnya itu sebesar 9.300.000. Nah, jadi total harga pokok bahan baku yang masuk proses produksi pada tanggal 9 Maret kita total dari pekerjaan P01 dan P02 itu totalnya menjadi 16.800.000. Nah, kemudian yang kedua, kita menghitung harga pokok bahan baku BC yang masuk proses produksi pada tanggal 18 Maret 2019. Nah, di sini juga sama untuk pekerjaan nomor P01 membutuhkan 50 unit barang atau bahan baku BC. Nah, tadi di awal ada persediaan awal bahan baku BC dengan jumlah per unitnya itu 240.000 nominal per unitnya. Nah, kita menggunakan yang persediaan bahan baku BC yang awal dulu sebanyak 50 unit dikali dengan 240.000 sebesar 12 juta. Nah, kemudian untuk pekerjaan P02 kita membutuhkan 30 unit nih. Nah, karena dari persediaan awal kita masih memiliki sisa 10 unit, jadi kita menggunakan yang 10 unit barang ini dulu dikali dengan 240.000. Nah, totalnya itu 2.400.000. Nah, kemudian sisanya masih ada 25 unit. Nah, kita menggunakan dari yang pembelian dari PT Resi tadi. Karena itu merupakan barang masuk yang kedua. Nah, nominalnya itu per unitnya 250.000 sehingga di total menjadi 6.250.000. Nah, jumlah dari pekerjaan P02 sebanyak 35 unit menjadi 8.650.000 sehingga harga total harga pokok bahan baku proses produksi pada tanggal 18 Maret 2019 untuk bahan baku BC itu sebesar 20.650.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal pemakaian bahan baku. Nah, jurnal pemakaian bahan baku ini kolomnya ada kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, nomor pekerjaan, kemudian ada kolom debit dan kreditnya. Nah, debitnya itu BDP BBB atau BDP biaya bahan baku. Nah, kreditnya ini kita menggunakan persediaan bahan baku. Nah, tadi untuk tanggal 9 Maret 2019, nomor bukti P022, itu keterangannya kita sesuaikan tadi pemakaian bahan AC untuk pekerjaan P01. Nah, kita memasukkan nominal BDP BBB-nya itu sesuai dengan dari perhitungan biaya bahan baku yang sudah kita hitung tadi di awal, yang menggunakan metode FIFO. Nah, yang tanggal 9 Maret itu tadi totalnya adalah 7.500.000 untuk yang P01. Jadi kita harus sesuaikan dia untuk pekerjaan P01 atau P02. Jadi tidak boleh digabung. Nah, untuk P01 itu totalnya 7.500.000 dan persediaan bahan bakunya juga berkurang sebesar 7.500.000. Kemudian tanggal 9 Maret juga untuk bahan baku AC pekerjaan P02 kita masukkan nominal 9.300.000. Kemudian lanjutnya ada bahan BC pekerjaan P01 sebesar 12 juta dan tanggal 18 Maret juga bahan BC sebesar untuk pekerjaan 02 sebesar 8.650.000. Nah, ini semua nominalnya kita dapat dari perhitungan harga pokok bahan baku yang telah kita hitung di awal tadi. Nah, ini untuk jurnal yang disusun ke bawahnya. Kalau untuk jurnal yang memakai kolom-kolom ini, kita kan harus bikinnya itu sesuai dengan keterangannya gitu biar biar nanti saat diposting itu jelas gitu, kita bisa tahu
ini tuh untuk pekerjaan berapa. Nah, kalau untuk jurnal susun ke bawahnya, ini kita bisa buat BDP BBB di debit sebesar 30.450. Nah, ini di total seluruhnya nih yang dari tanggal 9 sampai tanggal 18 nih total seluruhnya. Kemudian di kreditnya persediaan bahan baku AC sebesar 16.800. Dari yang tanggal 9 nih untuk pekerjaan P01 sama P02 ini totalnya 16.800, sama kreditnya itu persediaan BB yang BC itu sebesar 20.650. Jadi kita bisa pisah. Tapi kalau untuk yang jurnal pemakaian bahan baku dengan menggunakan tabel seperti ini, kita harus buat sesuai dengan nomor pekerjaannya gitu, nomor berapa, sehingga kita bisa tahu rinciannya itu untuk yang mana aja. Nah, lanjutnya, nah di sini ada pos jurnal pada tanggal 9 dan 18 Maret itu menunjukkan harga pokok bahan baku yang masuk proses produksi itu ditampung dalam akun biaya barang dalam proses biaya bahan baku atau BDP BBB. Nah, tadi kan di akun debitnya itu BDP BBB. Kemudian dari data pemakaian bahan baku yang udah kita hitung tadi, catatan dalam kartu harga pokok masing-masing produknya akan tampak seperti berikut ini. Nah, ini merupakan tabel kartu harga pokok. Nah, kartu harga pokok ini dibuat sesuai dengan nomor pekerjaannya. Jadi kalau ada 2 atau 3 pekerjaan, berarti kita membuat 3 kartu harga pokok. Karena tadi ada 2 pekerjaan, nomor pekerjaan P01 dan nomor pekerjaan P02, kita akan membuat 2 kartu harga pokok. Di sini ada nama perusahaannya, kemudian kartu harga pokok, kemudian nomor pekerjaan, tanggal pesanan, dan tanggal selesainya itu nanti diisi. Nah, formatnya itu tanggal, keterangan, kemudian ada biaya produksi. Nah, biaya produksinya ini ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP dibebankan. Kemudian ada kolom jumlah. Karena kita baru menghitung biaya bahan baku, jadi pada tanggal 9 Maret untuk bahan baku AC sebesar 25 unit, karena tadi untuk pekerjaan P01 bahan baku AC itu dibutuhkannya 25 unit. Nah, totalnya itu 7.500.000, dan pada tanggal 18 Maret bahan baku BC itu sebesar 50 unit dan nominalnya itu 12 juta. Nah, sekali lagi kita perhatikan di sini adalah nomor pekerjaannya. Jadi jangan sampai salah memasukkan angka untuk nomor pekerjaan yang mana, atau jangan sampai digabung totalnya. Nah, selanjutnya, nah ini untuk pekerjaan P02 sama seperti yang tadi, tanggal 9 dan tanggal 18. Untuk bahan AC itu 30 unit dan bahan BC 35 unit. Nah, selanjutnya ada kartu persediaan bahan baku. Jadi karena kita menggunakan metode perpetual, kita harus membuat kartu persediaan bahan baku. Nah, sama seperti di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan dagang kita kan menggunakan persediaan barang dagang ya. Nah, di sini bedanya kita menggunakan persediaan bahan baku. Nah, di sini formatnya itu sama kayak perusahaan dagang, ada tanggal, pembelian, pemakaian, dan saldo. Dan di sini ada tadi tanggal 1, karena tadi di tanggal 1 ada saldo awal sebanyak 40 unit untuk bahan baku AC. Nah, ini harga satuannya 300.000. Sama kita bikin kayak biasa kayak di perusahaan dagang, ini untuk pembelian, terus pemakaian karena menggunakan metode FIFO. Harus diperhatikan juga ini menggunakan metode FIFO, jadi jangan sampai salah dalam perhitungannya. Nah, ini untuk jenis bahan BC juga sama, bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya yang kedua, perhitungan dan pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini besaran biayanya dapat dihitung berdasarkan jam kerja, hari kerja, dan satuan produksi. Satuan produk. Nah, jika perusahaan ini membuat lebih dari satu produk, maka perhitungan jam kerjanya itu bisa menggunakan kartu jam hadir dan kartu jam kerja. Jadi di perusahaan itu pekerjanya dikasih kartu jam hadir ataupun kartu jam kerja. Jadi pekerjanya itu akan mengisi di situ mereka hadir dan bekerja berapa lama untuk pembuatan satu jenis produk. Nah, di sini ada contoh soalnya.
Nah, di sini ada data dari Sivilugas daftar upah untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2019. Nah, di sini ada nama-namanya nih dari A sampai J. Kemudian ada jumlah jam kerjanya berapa, ini di total. Kemudian ada tarif upah per jamnya nih. Ini tarif upah per jam. Kemudian upah kotor itu dari jumlah jam kerja dikali dengan tarif upah per jamnya berapa. Kemudian ada potongan. Nah, upah itu kan ada potongan, yaitu PPh pasal 21. Ini pajak penghasilan sebesar 5% karena penghasilannya itu kurang dari berapa ya? Kalau nggak salah 5 juta. 5 atau 15 juta itu yang kurang, itu yang dipotong sebesar 5% kalau nggak salah. Kalau salah tolong dibenerin. Nah, ini ada pinjaman. Nah, pinjaman ini merupakan pinjaman dari karyawan. Nah, karyawan ini yang minjem ke perusahaan. Jadi karena mereka minjem, jadi harus dipotong dari gaji mereka. Nah, kemudian ada upah bersih. Nah, upah bersih ini dari upah kotor yang udah dikurang sama pajak dan pinjaman dari karyawan tersebut. Kemudian ini ada disebutkan untuk pekerjaan nomor berapa karyawannya ini dari A sampai E itu untuk P01, kemudian dari F sampai J itu yang pekerjaan P02. Nah, di sini nggak ada disebutin ini tenaga kerja langsung atau tenaga kerja tidak langsungnya. Jadi ini kita asumsiin aja dulu ini tenaga kerja langsung semua. Selanjutnya itu, nah ini ada data-data daftar upahnya. Yang pertama, jam kerja sesungguhnya dapat dicapai pada bulan Maret 2009 itu sebanyak berapa nih? 2.150 jam. Itu yang sesungguhnya terjadi. Nah, kemudian yang kedua, upah bruto karyawan bagian produksi pada bulan Maret adalah sebesar 10.974.000. Nah, jumlah ini merupakan biaya tenaga kerja langsung. Jadi keseluruhannya tadi itu merupakan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian PPh pasal 21 yang bulan Maret 2019 itu dipotong sebesar 544.700. Nah, jumlah ini merupakan pajak penghasilan karyawan yang dipotong dari gaji atau upah perusahaannya. Nah, jadi perusahaan itu akan membayarnya ke kas negara. Kemudian pinjaman karyawan dari perusahaan yang dibayar melalui pemotongan upah pada bulan Maret sebesar 350.000. Nah, jumlah ini merupakan pengurangan piutang perusahaan kepada karyawan. Jadi langsung dikurangin gitu piutang karyawannya di buku besar piutang perusahaan nanti. Kemudian ada upah tenaga kerja langsung bulan Maret 2019 yang harus dibayar kepada karyawan. Nah, ini yang upah brutonya sebesar upah neto, upah bersih. Nah, sebesar 10.075.300. Ini merupakan utang upah yang harus dibayar kepada karyawan. Nah, itu tadi data daftar upah. Nah, selanjutnya catatan biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, ini jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini pada tanggal 31 Maret, jurnalnya itu untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung itu di debit itu akunnya gaji dan upah sebesar jumlah upah kotor. Nah, yang akun gaji dan upah itu sebesar jumlah upah kotor. Nah, kemudian akun PPh pasal 21, nah itu sebesar jumlah PPh pasal 21-nya tadi, kemudian ada piutang karyawan. Nah, itu di total juga akunnya itu piutang karyawan. Kemudian yang terakhir utang upah. Nah, ini utang upah yaitu upah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada karyawannya. Nah, ini yang merupakan upah bersih yang harus dibayar ke perusahaan kepada karyawan. Nah, itu tadi pencatatan biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, kemudian untuk jurnal utang upah yang udah dibayar sama PPh pasal 21 yang udah disetor sama perusahaan ke negara. Nah, ini jurnalnya. Utang upahnya kita masukin di debit karena tadi dikredit, jadi kan berkurang utangnya. Kemudian PPh pasal 21 yang disetor juga udah berkurang, udah habis. Nah, di kreditnya itu kas karena perusahaan membayarnya secara tunai. Tinggal dibalik aja. Nah, kemudian selanjutnya ini jurnal pemakaian biaya tenaga kerja langsung atau yang disebut itu jurnal alokasi biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau jurnal alokasi biaya tenaga kerja langsung ini beda ya sama yang pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Kalau biaya
Kalau pencatatan biaya tenaga kerja langsung itu akunnya gaji dan upah, pada akun-akun kreditnya itu PPh, pokoknya akun-akun kreditnya itu potongan-potongannya sama utang upah. Nah, kalau untuk jurnal pemakaian biaya tenaga kerja itu atau jurnal alokasi, nah ini akan dialokasikan ke akun BDP BTK sebesar 10.974. Nah, ini nominal dari gaji dan upah atau upah kotornya tadi. Nah, akun gaji dan upah kemudian dikredit sebesar 10.974 juga. Jadi akun gaji dan upah ini akan nol, dan yang akan muncul di buku besar atau di neraca saldo nanti itu akun BDP BTK. Jadi kalau untuk perusahaan manufaktur itu, kalau untuk pemakaian biaya-biayanya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ataupun biaya overhead pabrik, nah itu semua dialokasikan ke akun BDP. Harus ada akun BDP BBB, BDP BTK, sama BDP BOP. Nah, lanjut. Sini ada kartu jam kerja. Nah, kalau untuk biaya tenaga kerja, kita harus membuat kartu jam kerja. Nah, kartu jam kerja ini, apa nih namanya? Formatnya, itu ada tanggal, pekerjaan nomor berapa. Di sini ada pekerjaan nomor berapanya, harus kita tulis. Nah, di sini ada jumlah jam kerjanya, tarif per jamnya, sama jumlahnya. Nah, seperti yang tadi ini tanggal 15, 21, 27, 29. Ini kita anggap aja, tadi kan di soal nggak ada tanggalnya ya. Nah, ini dibuat sendiri aja. Contohnya tanggal 15, 21, 27, sama 29. Nah, tadi kan di yang daftar upah itu ada disebutkan ya, dari siapa dari A sampai E itu untuk P01. Nah, A sampai E itu jumlah jam kerjanya itu 216, 220, 216. Nah, ini 420 ini dari mana? Nah, di sini kita lihatnya dari tarif per jamnya. Kita harus kelompokkan berdasarkan tarif per jamnya. Nah, di sini ada yang per jamnya 4.500, 5.000, 5.500, sama 6.000. Nah, kalau misalnya yang tadi ini, yang tarif per jamnya 4.500, cuman yang jumlah jam kerja 216, jadi 216 saja. Tapi kalau misalnya yang ini nih, yang tarif per jamnya 6.000, nah di contoh di daftar upah yang sebelumnya tadi, yang tarifnya 6.000 itu ada yang jumlah jam kerjanya itu 210 sama 210. Jadi karena sama, jadi kita total langsung, jadi totalnya 420 jam kerja. Nah, dikali 6.000. Nah, untuk yang pekerjaan P02 juga sama. Kalau ada yang tarif per jamnya sama dan di tanggal yang sama, itu kita langsung total aja dan dijumlah. Nah, selanjutnya dari data tenaga kerja langsung yang sudah disusun di dalam kartu jam kerja tadi, akan kita masukkan ke kartu harga pokok. Nah, tadi kan karena kartu harga pokoknya itu baru kita masukkan yang tanggal 9 dan 18 Maret, yaitu yang bahan baku AC sama bahan baku BC. Nah, sekarang kita lihat dari kartu jam kerja yang udah dibuat tadi. Nah, tadi kan ada tanggal 15, 21, 27, dan 29. Nah, ini kita tinggal masukin di sini ke yang biaya tenaga kerja, kolom biaya tenaga kerja. Nah, kita sesuaiin dan tinggal kita masukkan ke kolom jumlah. Nah, ini juga untuk nomor pekerjaan yang P02 kita masukkan tadi tanggal 15, 21, dan 27. Ini untuk biaya tenaga kerjanya. Nah, terakhir ini ada penghitungan dan pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi lebih dari satu produk, itu akan membuat pencatatan terhadap BOP dibebankan, BOP sesungguhnya, sama selisih BOP. Nah, ini ada contoh soalnya. Pertama, pencatatan BOP yang dibebankan. Nah, ini untuk yang sisi lugas tadi, taksiran jam tenaga kerja langsung yang dapat dicapai selama bulan Maret 2019 adalah 50.000 jam kerja. Nah, BOP untuk bulan Maret ditaksir sebesar 275 juta dengan yang tadi taksiran jam kerja langsungnya itu 50.000 jam. Jadi tarif BOP per jam kerja langsungnya ini 275 juta dibagi sama 50.000 jam. Nah, itu tarif per jamnya sebesar 5.500. Jadi untuk sisi lugas itu dia menggunakan tarif BOP-nya itu per jam kerja langsung.
Nah, kemudian ini ada data produksi dan BOP sesungguhnya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Nah, tadi untuk pesanan P01 sama P02 itu total jam kerjanya 1072 jam dan 1078 jam. Kita hitung dari yang kartu jam kerja tadi. Nah, totalnya 2150 jam. Kemudian data BOP sesungguhnya yang terjadi dalam bulan Maret itu ada biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan gedung pabrik, penyusutan mesin, biaya listrik, biaya bahan penolong, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya produksi tidak langsung lain-lain. Nah, total BOPS-nya itu 10.400.000. Nah, lanjut. Nah, kemudian dari data BOP, dari data-data yang sudah disebutkan tadi, BOP dibebankan pada produk yang diproses pada bulan Maret 2019 adalah sebesar 2.150 jam, itu dari jam tenaga kerja langsungnya tadi yang dari total, kemudian dikali dengan tarif BOP yang menggunakan jam tenaga kerja langsungnya tadi, yaitu sebesar 5.500. Nah, total BOP dibebankannya itu sebesar 11.825.000. Nah, jurnalnya untuk BOP dibebankan adalah BDP BOP di debit sebesar 11.825 dan kreditnya itu BOP dibebankan sebesar 11.825. Nah, BOP yang dibebankan sebesar 11.825 ini akan dibebankan pada masing-masing produk pesanan, yaitu tadi ada data untuk P01 itu sebesar 1072 jam. Nah, dikali dengan tarif BOP-nya yaitu 5.500 sebesar 5.896.000. Nah, untuk P02 juga sama, tadi total jamnya 1078 dikali dengan tarifnya 5.500 yaitu 5.929.000. Nah, selanjutnya kita akan masukkan lagi ke kartu harga pokok karena tadi kartu harga pokoknya sudah ada bahan baku sama biaya tenaga kerja. Nah, sekarang kita masukkan BOP dibebankannya. Nah, ini tanggal 31 untuk pekerjaan P01 itu sebesar 1072 jam kerja langsung. Nah, ini total BOP dibebankannya langsung kita masukkan sebesar 5.896.000. Sehingga untuk kartu harga pokok ini sudah selesai semua, ada BBB, BTK, dan BOP-nya. Nah, kita jumlah totalnya adalah untuk P01 itu 31.176.000. Kemudian untuk yang kerjaan P02 juga sama. Nah, di sini kita masukkan untuk yang P02 itu 1078 jam kerja. Di sini BOP-nya 5.929.000. Jadi total untuk harga pokok P02 itu sebesar 29.073.000. Nah, lanjut di sini kemudian ada pencatatan BOP sesungguhnya. Dari data-data BOP sesungguhnya tadi, nah di sini kita akan mendebit akun BOP sesungguhnya sebesar 10.400.000. Ada gaji dan upah sebesar 4.200.000. Nah, gaji dan upah ini dari yang BOP biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini masuknya ke akun gaji dan upah sebesar 4.200.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan gedung pabrik sebesar 1 juta. Kemudian akumulasi penyusutan mesin, biaya listrik pabrik, bahan penolong, pemeliharaan mesin, dan biaya produksi tak langsung lain-lain. Nah, ini semua di total jadinya 10.400.000. Nah, dan yang terakhir ada pencatatan selisih BOP. Nah, di pencatatan selisih BOP ini, akun BOP dibebankan akan menunjukkan saldo kredit. Nah, tadi itu saldo kreditnya sebesar 11.825.000 dan akun BOP sesungguhnya itu saldonya debit sebesar 10.400.000. Nah, di akhir periode, akun BOP dibebankan ini akan dipindahkan ke akun BOP sesungguhnya. Nah, jurnalnya itu yang tadinya BOP dibebankan di kredit sebesar 11.825.000 kita tutup dengan membaliknya BOP dibebankan di debit sebesar 11.825.000 dengan akun kreditnya itu BOP sesungguhnya sebesar 11.825.000. Jadi akun BOP dibebankan ini akan habis pada akhir periode. Nah, sehingga akun BOP sesungguhnya akan memiliki saldo kredit nih 11.825.000. Bebankan ini akan habis karena tadinya dia kredit kemudian dipindahkan ke debit. Nah, untuk akun BOP sesungguhnya
BOP sesungguhnya ini kan tadinya bersaldo debit ya sebesar 10.400.000 dan sekarang memiliki saldo kredit 11.825.000. Nah, saldo debitnya ini lebih kecil daripada saldo kreditnya sehingga akan timbul selisih. Nah, di sini ini salah ketik. Nah, yang benar itu 1.425.000 itu selisih dari 11.825 dikurang 10.400. Nah, selisih yang timbul ini 1.425.000 merupakan selisih menguntungkan karena BOP sesungguhnya ini lebih kecil daripada BOP dibebankan. Jadi kenapa menguntungkan? Karena BOP dibebankan ini itu merupakan rancangan atau alokasi dana yang sudah dianggarkan oleh perusahaan. Tadi kan menggunakan alokasinya itu berdasarkan jumlah jam tenaga kerja langsung. Nah, tarifnya itu udah ditetapkan gitu sama perusahaannya sebesar 5.500. Jadi tadi total BOP dibebankannya untuk bulan Maret itu sebesar 11.825.000. Tapi ternyata kenyataannya biaya yang terpakai itu cuma sebesar 10.400.000 sehingga kita masih punya selisih sebesar 1.425.000 ini itu selisih lebih sehingga itu menguntungkan perusahaan. Nah, maka jurnalnya itu BOP sesungguhnya akan didebit sebesar 1.425.000 pada selisih BOP-nya di kredit 1.425.000. Nah, ini kalau selisih menguntungkan. Kalau selisih merugikan, ini akunnya tinggal dibalik, selisih BOP-nya di debit, BOP sesungguhnya di kredit. Nah, selanjutnya ada perlakuan terhadap selisih BOP. Ada dua perlakuan terhadap selisih BOP, yang pertama selisih menguntungkan, yang kedua selisih merugikan. Nah, ini kayak tadi, kalau menguntungkan itu BOP sesungguhnya lebih kecil daripada BOP yang dibebankan. Kalau selisih merugikan sebaliknya, BOP sesungguhnya itu lebih kecil daripada lebih besar daripada yang dibebankan. Jadi dana yang biaya yang keluar sesungguhnya itu lebih besar daripada yang udah dianggarkan sama perusahaan. Jadi perusahaannya itu mengalami kerugian. Nah, selisih BOP ini dapat dialokasikan ke akun harga pokok penjualan atau ke akun ikhtisar laba rugi. Nah, di sini kita akan membebankannya ke harga pokok penjualan sebesar 1.425.000 tadi. Nah, jurnalnya itu kalau kita menguntungkan, selisih BOP-nya di debit sebesar 1.425.000 dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 1.425.000. Sehingga selisih BOP tadi yang tadinya di kredit itu akan habis dan akan mengurangi harga pokok penjualan sebesar 1.425.000. Itu kalau menguntungkan. Sedangkan kalau merugikan, nah harga pokok penjualannya itu di debit sebesar 1.425.000 dan selisih BOP-nya di kredit. Jadi kalau merugikan itu akan menambah harga pokok penjualan kita, sedangkan kalau menguntungkan harga pokok penjualan kita itu akan berkurang. Nah, untuk materi di pertemuan ini kita sampai penghitungan dan pencatatan BOP dulu. Untuk yang penghitungan harga pokok proses jadi dan BDP akhir periode akan kita lanjutkan untuk pertemuan di selanjutnya. Nah, untuk PPT-nya bisa kalian download di Google Classroom yang sudah Ibu kasih di Google Classroom masing-masing untuk 12 AKL 1 sama 12 AKL 2. Kemudian setelah kalian melihat materi ini, nonton video ini, Ibu akan memberikan kuis ke kalian dan juga akan memberikan tugas ke kalian yang akan Ibu upload di Google Classroom juga. Nah, kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya di grup WA masing-masing kelas. Nah, sekian untuk video materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.